Coba ingat memori cringe kalian. Udah? Dan ternyata cringe itu adalah bukti atau tanda bahwa kalian harus berubah. Itu merupakan sebuah pengalaman yang benar-benar berharga untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Pertanyaan gue adalah, apakah lu biarin perasaan cringe itu menelan kita, atau lupain dengan scrolling sosial media, atau jadikan kesempatan itu untuk self-improvement? Gue kepengen janjiin 3 hal ketika kalian menonton video ini sampai akhir. 1. Membuka hidden lesson atau pelajaran yang mungkin tersembunyi ketika kita merasa cringe. 2. Gue bakalan jelasin practical step atau enggak hal yang bisa kita terapin step by step ketika kita merasa cringe, dan bagaimana cara melawan itu, menggunakan itu, memanfaatkan itu menjadi pribadi yang lebih baik. Dan ketiga, lu bakalan bersyukur ketika kalian ngerasa cringe di dalam diri kalian. Kalian siap? Izinkan gue cerita. Gue sama teman-teman gue pergi ke Kebun Raya Bogor. Gue di Bogor tinggalnya. Di situ gereja gue ngadain piknik. Karena gue bener-bener excited ketemu sama teman-teman gue ngelawak terus. Siapa yang suka ngelawak di sini? Iya, termasuk gue juga. Dan hal itu membuat ini loh, menurut gue, orang yang suka ngelawak secara terus-terusan, dia nge-gamble dirinya sendiri. Kayaknya seorang pelawak juga gitu ya. Ketika melakukan jokes gitu, ngelawak di depan stand up comedy itu apapun itu, mereka bertaruh identitasnya dia, harga dirinya dia gitu, untuk sebuah jokes itu, apakah lucu atau tidak. Dan terkadang ketika kita ngelawak dan gak lucu, itu menjadi sebuah cringe moment. Atau nggak kita melakukan suatu hal, tidak ditanggapi dengan yang seperti yang kita inginkan, dan itu menjadi cringe moment. Kayak, Raven, kenapa lo ngelakuin ini? Raven, kenapa membuat orang jadi gak nyaman, membuat orang lain jadi gak ketawa, atau apapun itu. Dan gue bener-bener ngasih tahu kepada kalian, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik bagaimana kita menggunakan perasaan cringe tersebut. Outcome yang kita inginkan ketika kita ngerasa cringe, itu ada di tangan kita, ada di dalam pikiran kita. Mau kita gunakan, mau kita develop, mau kita improve, atau mau kita lupain, kita scrolling sosial media dan tanpa kita sadari, mungkin saja kejadian cringe itu akan kejadian lagi. Jadi, yang pengen gue bilang di sini adalah sebenarnya rasa cringe adalah bukti bahwa kita ini benar-benar orang yang vulnerable atau enggak rentan. Kita ini enggak sekuat yang kita kira. Makanya ketika dihadapin dengan ternyata apapun momen itu ternyata membuat diri kita cringe, itu akan membuat hati kita mungkin akan sedikit terluka atau ngerasakan sedih atau enggak bete atau enggak depresi terhadap diri kita sendiri. Ingat sekali lagi, tergantung dari kita bagaimana kita menggunakan momen itu. Ketika gue pulang dari kebun raya itu sama teman-teman gue pulang dan gue bener-bener kayak reflect diri gue. Shit, I'm so cringe. Gue bener-bener maluin. Tadi mestinya gak gue lakuin. Dan hal itu gue bener-bener catat gitu ya. Ya mungkin kedengaran aneh kenapa gue catat, cuman dengan gue mencatat, artinya gue self-reflect diri gue. Apa yang bisa gue improve, apa yang bisa gue lakukan. Dan terkadang hal itu tuh harus terjadi. Momen cringe itu harus terjadi agar kita bisa belajar untuk tidak kita lakukan. Ketika kita melakukan kegagalan, kesalahan, perasaan itu, apapun itu, kalau misalnya nggak pernah terjadi, kita nggak pernah belajar. Maka dari itu ada baiknya kita lakuin sedini mungkin, secepat mungkin, sebanyak mungkin, sesering mungkin untuk masa depan kita. Kembali lagi bagaimana kita menggunakan itu. By the way, kalian telah memasuki pertengahan dari video ini. Artinya, ini adalah sebuah panggilan bagi kalian untuk melakukan perubahan. Dengan segala konten yang ada, dengan segala bullshit yang ada, kita butuh sebuah senjata. Senjata itu adalah ilmu. Jika kalian ngerasa kalian perlu dilengkapi dengan sebuah senjata ilmu ini, gue berharap kalian bisa subscribe sekarang. Dan gue berjanji sama kalian, ketika kalian subscribe, itu menjadi sebuah tantangan buat gue terus-menerus improve video gue agar gue bisa memberikan wisdom jauh lebih banyak kepada kalian. Do we have a deal? Oke,
kita sudah belajar mindset bagaimana kita menggunakan cringe itu. Namun sekarang kita bakal belajar bagaimana cara menggunakan cringe itu sebagai confident atau rasa percaya diri kalian. Ketika kita mempermalukan diri kita sendiri atau nggak ketika kita merasakan cringe itu, kita bakal berpikir atau nggak otak kita bercabang, berpikir tentang diri kita sendiri. Kita bisa menjadi overthinking hanya dengan satu kejadian cringe tersebut. Dan kalau misalnya kita nggak mengendalikan perasaan itu bisa mengkonsumsi diri kita, dan tanpa kita sadari itu akan menjadi identitas kita. Ketika kita dihadapin dengan sebuah masalah yang baru, kejadian yang baru, event yang baru sama teman-teman kalian atau apapun itu, kita akan menggunakan hasil dari percabangan tadi. Gua nggak berharga, gua nggak lucu, gua nggak layak ngomong atau apapun itu, dan itu menjadi kesempatan bagi diri kalian untuk mengidentify diri kalian di masa depan. Dan itu benar-benar bahaya banget. Jangan sampai gini, gue pengen kasih tau kayak gini. Ketika kalian ngerasa cringe atau apapun itu, kalian juga harus bisa menilai sebenarnya apa gue yang salah, atau sebenarnya teman-teman gue yang kurang berkualitas, atau enggak teman-teman gue yang nggak bisa menerima gue. Dan setelah gue mengreflek pertemanan gue seriusan, gue baru beberapa hari-hari ini mengreflek pertemanan gue, dan terkadang teman-teman gue nggak sebaik yang gue kira. Gue yakin dan percaya ada banyak banget orang yang bisa menerima gue. Hanya aja mungkin gue belum ketemu, mungkin aja gue belum tahu siapa orangnya, apapun itu. Yang gue mau bilang di sini adalah mungkin terkadang lu cuman salah environment, lu salah circle. Hanya saja situasi, tempat, waktu kalian yang mungkin selalu dihadapkan dengan orang yang seperti itu. Jadi ketika kalian ngerasa cringe, jangan benci sama diri kalian sendiri. Iya, kalian bisa belajar 1-2 hal untuk tidak melakukannya lagi. Namun kalian juga harus bisa nge-reflect pertemanan kalian. Kalau misalnya dia benar-benar teman kalian, ketika kita ngelakuin hal yang cringe sekalipun, dia bakalan menerima kita. Dia bakalan kagak menganggap diri kita itu orang yang aneh. Gue yakin kalian pasti punya teman yang bagaimanapun anehnya kalian, bagaimanapun kalian coba membuka topeng kalian gitu ya, benar-benar aneh banget, dia bisa menerima kalian. Dan menurut gue teman seperti itu yang sebenarnya jauh lebih penting daripada teman-teman yang mungkin selama ini kita deket, tapi sebenarnya dia nggak menerima kita, tapi sebenarnya dia toksik, dia juga suka nyerang kita dengan kalimat-kalimatnya dia. Sadari itu, dan gue ngerasa menurut gue lebih mending memutuskan pertemanan gue serius ngomong ini, lebih baik memutuskan pertemanan dengan orang-orang yang toksik, yang gak bisa menerima gue, daripada kualitas hidup gue, well-being gue, mental health gue terkena atau gak terganggu. Dan gue ngerasa sampai hari ini pertemanan gue tuh bener-bener gue selektif gitu. Karena menurut gue gak worth it buat gue ketika gue let's say ngelakuin hal yang cringe sekalipun mereka gak bisa nerima. Dan hal itu kayak ya udah sih, kenapa gue harus memperjuangkan, atau enggak gue kenapa harus merubah diri gue ketika mungkin saja sebenarnya temen gue yang toksik. Dan gue harap kalian tidak melupakan itu. Gue ngerasa ini agak berpisah jauh untuk bagaimana cara menjadi pribadi yang confident dengan menggunakan cringe kita. Namun kalau misalnya kita kembali lagi ke topik awal, bagaimana cara menggunakan cringe itu sebagai confident kita tuh, rasa kepercayaan diri kita, dengan cara reframing diri kita. Jadikan itu sebagai kesempatan buat kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika kalian sadar mestinya kalian gak ngomong seperti itu, jadikan itu sebagai tanda atau bukti. Oke, gue belajar, terima kasih atas pengalamannya, gue bakal move on, that's it. Kalian gak kembali lagi ke masa-masa itu, kalian gak bakalan ingat-ingat lagi, dan kalian mungkin bisa bersyukur gitu, mengucap syukur atas cringe moment itu bisa terjadi di dalam diri kalian untuk mengimprove kualitas kita sebagai manusia. Dan poin terakhir sebenarnya itu tentang bagaimana kita bersosial dengan orang lain.
tadi kita udah bahas. Hanya saja poin gue adalah ketika kita merasa cringe, ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengakses atau nggak kita bisa menilai pertemanan kita. Satu, yang tadi kita ceritain. Dua adalah menganalyze diri kita sendiri. Jadi kedua hal itu harus kita lakukan. Bagaimana teman-teman gue, apa sebenarnya gue bergaul sama orang yang benar atau tidak. Dua, oke, gue ngelakuin ini, apa yang bisa gue improve, apa yang mestinya gak gue lakuin. Mungkin kedepannya gue bisa mengatakan ini atau gak itu. Dan kedua hal ini ketika kita bisa melatih itu benar-benar bisa mengubah diri kalian. Mengubah environment kalian, circle kalian. Gak hanya merubah diri gue, tapi gue mungkin juga bisa merubah circle gue. Mungkin gue bisa mencari pertemanan yang lebih baik. Gue ngerasa terkadang pertemanan yang kita anggap dia itu adalah teman kita, bisa jadi sebenarnya dia crabs in a bucket. Artinya apa? Ketika kita melakukan self-improvement atau nggak mengubah diri kita, dia bakal ngejatuhin diri kita. Dengan sikap toksiknya dia, dengan ejekannya dia, dengan kata-kata kasarnya dia. Dan kadang mungkin sulit bagi kita untuk keluar dari zona tersebut. Gua harap kalian bisa mengrespek diri kalian sendiri, terlebih daripada mengrespek orang lain atau pertemanan kalian. Dan gue yakin lu pasti bisa. I'm rooting for you.